والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kasih dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat bisa hadir di majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak beliau berakhir kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan nama syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan serta ta'zimi guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Zaid Al-Midrus, singkatnya hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Taqriiratus Shadidah pada bab puasa. Agar lebih barokahnya kajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Habib Hasan bin Zaid Al-Midrus, waktu dan tempat penyampaian masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar. Kesempatan yang tidak semua Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Kecuali bagi yang Allah kehendaki kebaikan yang ada di dalam dunia. Ketika Allah memandang ada kebaikan di dalam dirinya seseorang, ciri-cirinya salah satunya Allah akan memudahkan yang menerima miskin untuk memahami ilmu tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan nikmat seperti ini agar diberikan juga kepada keluarga, adik dan kakak dan mama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung daripada bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk kepada bulan Sya'ban dan masuk kepada bulan yang sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sebagian para ulama salafun saleh, mereka ini menyiapkan dengan datangnya tamu yang begitu mulia 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Akan tetapi kita yang mengikuti salafun saleh, minimal kita menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, jadi bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Seandainya kita ditelepon oleh seseorang yang kita muliakan, yang begitu kita idolakan, tiba-tiba yang mengatakan mau datang ke rumah kita, maka pastinya kita akan mandi, memakai wangi-wangian, membersihkan rumah kita, menyiapkan makan dan minum, bahkan menunggu berjam-jam lama itu. Walaupun tamunya janjinya datang jam 7, tapi tamunya datangnya jam 11. Itu begitu kita melihat tamu tersebut, hilang rasa cantik tersebut. Karena kenapa? Rasa yaitu mengidolakan sesuatu tamu tersebut. Ketahuilah, di dalam bulan-bulan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, ada khusus bulan
yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tamu yang begitu mulia, tidak seperti bulan-bulan biasa, yaitu yang dikenal dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan tempat turunnya Al-Quran, bulan tempat dilipat gandakan pahala, bulan tempat seseorang yang hanya diam saja berpahala tasbih diberikan sama Allah, bulan tempat ketika sholat fardu dikalikan 70 kali lipat, dan ketika seseorang melakukan dosa dikalikan lipat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan tempat mengaktifkan diri kita benar-benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan tempat turunnya Lailatul Qadar, bulan tempat dihiasnya sorga, bulan tempat dibukanya pintu sorga, yaitu 1 bulan penuh, bulan tempat banyak kelebihan dari. Maka wajib dan lazim kita ini mempersiapkan diri kita untuk datangnya tamu tersebut. Tetapi apabila seseorang tidak mempersiapkan diri, datangnya tamu yang begitu mulia tersebut, yang ada dia justru kelabakan, justru dia kebingungan, dan justru dia kaget dengan sesuatu apapun dengan yang begitu mulia. Makanya ketika seseorang yang mana orang tersebut pemain bola atau katakan petinju yang juara main bola di bidangnya, yang juara di tinju di bidangnya, yang juara tenis di bidangnya, dia juara satu, tiba-tiba diumumkan bahwa nanti akan tanding tanggal 1 lagi 1 bulan setengah mau tanding, atau katakan lagi 2 bulan mau tanding, tiba-tiba dia santai saja sampai waktu yang datang dia gak latihan dari bidangnya bola, dia gak latihan. Petinju yang juara 1 gak latihan, hanya kerjanya nonton TV main artis, udah tahu lawannya berat tapi dia santai-santai. Kira-kira saya mau tanya sama adik-adik, kira-kira kalah atau menang? Kalah apa menang? Kalah atau menang? Baru berapa ronde? 1 kali ronde mungkin masih kuat, 2 ronde masih kuat, 3 ronde, kalau udah 10 ronde awal banyak yang kalah terawihnya. Karena kenapa? Apa sebab gak latihan dari situ? Banyak yang tadarsan, dia bawa sejadahnya ke masjid, bahkan yang dia bawa sejadah anaknya yang kecil, sepotong itu dia bawa. Mau kemana? Saya mau pergi tarawih. Tumpen-tumpen naik masjid yang dia sebut sholat apa? Tarawih. Padahal yang lebih abad tarawih apa sholat isya? Sholat isya yang disebut tarawih. Berarti apa? Kalau tarawih habis, sekarang masjid. Maksudnya seperti bulan suci Ramadan gak ada tarawih, gak naik lagi. Perlulah kita latihan. Dekat kita mau ujian nasional bagi yang SMA, dekat bagi seseorang yang kuliahan mau ujian, pasti dia belajar, pasti ada sesuatu yang dia kerjakan terlebih dulu. Tapi kalau dia nggak belajar dan persiapan masuk di dalam bidang tersebut, yang ada dia duduk melihat yang ngawasi ini kok sejam gak keluar daripada kelas yang ngawasi. Justru dia kesel sama orang yang amanah, kesel sama pembimbing, kesel sama guru yang amanah yang menjalankan tugas dengan benar. Dia kepingin gurunya keluar, dia nengok kanan, nengok kiri, gak ada jawaban. Kapan dia jawab? Justru dia ambil semut, dia taruh semut di atas, di mana semut berhenti di sana dia coba. Gara-gara apa? Gak ada persiapan. Ketahuilah yang saya sebutkan tadi adik-adik hanya permisalan. Tapi ada yang begitu mulia, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Bagian seseorang yang mengagungkan syiarnya Allah, yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah,
Apa yang diagunkan oleh Rasulullah min taqwal qulub, bagian daripada ketakwaan. Mungkin dia orang-orang bertakwa di dalam hatinya. Siapapun orang yang mengagungkan apa yang diagungkan Allah, tanda orang itu bertakwa. Dan siapapun yang merendahkan yang direndahkan oleh Allah, yang direndahkan oleh Nabi Muhammad, itu juga bagian daripada takwa di dalam hati. Dan sebaliknya, siapapun yang mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Rasul, yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diagung-agungkan, maka orang tersebut sudah dicabut kehebatan Islam di dalam dirinya. Berapa banyak orang mengagungkan seseorang dari sebab keduniaannya, sedangkan Rasul mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, takubahnya dunia ini takubahnya seperti sayap nyamuk, dan itu pun cuma sebelah. Saya mau tanya kepada adik-adik, tiba-tiba bisa kita dikasih sebelah sayap nyamuk, ada harganya bukan? Ada harganya? Tidak ada. Dikasih satu grup sayap nyamuk, ada harganya bukan? Rasul memisahkan dunia dengan mencelupkan jari, lalu narik ke atas. Inilah dunia bersama akhirat. Mengatakan Rasul mau informasikan kepada kita, jangan lupa akhirat ini besar. Jangan lupa kejar yang sejenis ini. Tapi justru kita agungkan yang sejenis dan melupakan yang itu besar. Boleh mencari dunia tapi jangan agungkan dunia itu. Boleh kita mengejar dunia tapi jangan masuk ke dalam hati kita. Siapapun yang mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut kehebatan Islam di dalam dirinya. Maka di dalam hadis qudsi Rasul mengatakan, dan Allah berfirman, hai dunia, jadilah engkau budak bagi orang yang mengejarku, dan jadilah engkau raja bagi orang yang mengejarku. Jadi mereka bertanya, bagi siapa yang merajakan dunia itu? Maka ada yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan membahas tentang fikih tentang bulan puasa. Rasulullah SAW di dalam hadis beliau mengatakan kepada Imam Bukhari ini dan Imam Muslim hadis sahih. Beliau mengatakan, "Yusa'im farhatan," bagi orang yang puasa. Dalam bahasa Arab, sha'im adalah orang yang puasa. Tapi kalau orang bilang engkau sha'im, sha'im itu sudah puasa, mampu puasa. Yusa'im farhatan, kata Rasul, bagi orang puasa itu dua kesenangan. Kesenangan pertama di dunia Allah kasih dia senang. Yang kedua kesenangan di akhirat. Apa kesenangan di dunia Allah kasih dia senang? Kita afdal hari-hari. Kalau dia berbuka pasti dia senang. Kalau dia berbuka pasti dia senang. Saya mau tanya, ada nggak adik-adik yang kesenangan berbuka? Pasti dibuat-buat di kamar berbuka. Semua bentuk makanan kalau pertama bulan puasa itu kayak pasangan di rumah dia. Jajanan itu di pasar semua ada tuh. Satu sebungkus ini, sebungkus semua ada. Tapi akhir-akhir bulan Ramadan tidak ada. Semua mau dilakukan. Begitu kita berpuasa, buka puasa, farihan. Apa farihan? Dibuat senang hati kita semua. Semua orang kalau udah puasa, buka puasa itu pasti Allah kasih senang. Memang hadisnya Rasul seperti itu. Gak ada orang berbuka yang gak senang, kecuali dia batalkan puasanya sengaja. Tapi kalau orang udah nunggu senang. Coba cerita apa nih sebelum kita masuk ke puasa. Ada seorang ulama dari kota Makkah Mukarramah datang ke rumah kami. Begitu kebetulan sholat Jumat datang ke rumah kami. Kakeknya asli Yaman dan kami kebetulan pernah belajar di Yaman. Kakeknya ini pernah berdakwah, dia ke orang Arab, berdakwah dan tinggal di Afrika. Ketika dia menyampaikan ilmunya di Afrika, ribuan bahkan puluhan juta orang masuk Islam. Dan teman-teman kami, kakek-kakeknya dari Afrika itu sebab Islam kakek orang yang datang ke masjid di Mekah. Kalau seorang saudara kami bertanya kepada dia, apa rasanya orang banyak masuk Islam?
Dan ini cerita masyhur sekali, terkenal sekali cerita. Banyak orang masuk Islam sebab kaki. Apa kata dia mengatakan kaki sejalan kaki hijau jualan. Jualan apa? Dengan smartphone. Tapi dia orang alim. Bagaimana cara menjaga dakwah? Mau punya kaki. Kalau ada orang Nasrani lagi belanja atau posisinya kaki, dia mau beli kopi, dikasih kopi. Habis itu dibungkusin di belakang. Kata orang-orang ini mengatakan cari kopinya saja. Kata dia mengatakan ini gulanya hanya tidak mungkin minum kopi tidak ada gulanya. Dikasih semua orang. Kilo habis. Habis itu ada orang kulit dikasih hanya minum dikasih. Sehingga datanglah seorang pendeta membisikkan kepada orang bisa hati-hati, anak berbahaya nanti sama seorang muslim. Kata orang-orang di sana mengatakan tidak. Justru ketika ada muslim ini, anak kami itu orang berbakti kepada kami, diajarkan sesuatu bagaimana seorang itu. Dikenalkan ajaran Islam, cuma dia tidak menyuruh orang syahadat tadrij perlahan. Dikenalkan akhlak Islam bagaimana. Ketika seseorang tidak sudah masuk di dalam hatinya seseorang, maka tidak bisa atur orang itu. Ketika kita sudah ada di dalam hati seseorang, maka apapun gerak-geriknya pasti memikirkan kita. Dan apa yang kita ucapkan, dia menjadi prioritas bagi dia. Karena apa? Kita ada dalam hatinya dia. Maka berusaha kita masuk dalam hati setiap orang tua kita. Agar apa? Kita menjadi anak yang selalu doakan. Hari ini yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bangun musola kecil, lalu 10 orang masuk Islam. Tiba-tiba pas masuk bulan Ramadan, datang orang pemabuk. Ini kisah nyata. Begitu mabuk ini yang lalu minuman khamr musolanya. Pas membuka puasa sampai ke sana mandi minuman terus. Sehingga cerita orang-orang Afrika yang lain marah karena gurunya disinggung. Kata gurunya bilang duduk, dia kemana? Duduk sama kami. Dia mabuk, dia ajak buka puasa. Apa katanya saya bukan muslim ini duduk aja mana? Boleh apa-apa. Dia ajak makan. Ketika dia ajak makan pada saat besok datang lagi. Datang lagi semua sendiri. Begitu lama-lama selesai bulan Ramadan, dia bilang saya masuk Islam tapi saya tidak puasa. Boleh. Cuma ini jangan jadikan fatwa. Jelas ini proses orang masuk Islam. Dia katakan soal orang ini tidak apa-apa masuk Islam. Hari pertama bulan Ramadan yang tidak puasa, hari kedua sampai 20 hari. Begitu 10 malam terakhir rajin yang begitu tinggi disuruh puasa sehari. Saya tak coba aja. Begitu keluar dia berdoa. Sampai 2 hari, 3 hari, sampai hari ganti 27, sampai hari terakhir 29 disuruh puasa satu hari. Apa kata orang masuk? Saya tak kuat, tak bisa sehari penuh puasa. Tapi itu dari awal Ramadan ikut membuka saja. Dicoba saja setengah hari, membuka disuruh tahan saja. Udah asal dapat, mau dekat maghrib sulit membuka. Begitu orang ada di mana-mana, orang-orang lagi berbuka sendirinya menangis. Apa yang dia nangis? Kenapa tidak berbuka? Saya tangis ternyata saya bisa puasa semua. Sebenarnya kita ini mampu, cuma ada yang tidak mampu perasaan kita. Maka kemampuan itu Allah sudah berikan di dalam diri kita. Contoh, Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, ketika engkau mengerjakan perintah dengan Allah, mastata'tum. Apakah mastata'tum? Semampu kita kalau bentuknya perintah. Tapi kalau bentuknya larangan, tidak pernah Rasul mengatakan mastata'tum. Tinggalkan larangan. Makanya apa di dalam satu hadis mengatakan satu perintah semampunya, yang satu larangan harus langsung ditinggalkan. Makanya apa? Tidak ada orang bisa mengamalkan secara sempurna perintah Allah
kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya selamat. Yes. Tapi kalau larangan, maknanya kita mampu meninggalkan itu semua. Di dalam diri kita Rasul sudah kita mampu meninggalkan larangan. Cuma kita belum mampu saja. Kalau ada yang mengatakan saya belum mampu meninggalkan larangan, ini memang sebenarnya mampu, cuma belum mampu. maka adik-adik yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ketika orang berbuka puasa, dia akan diberikan kesenangan. Yang kedua, tidak lagi Allah Rasul. Ketika orang berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala puasanya, dia akan senang diberikan pahala puasanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau puasa wa ana ajzi, saya sendiri yang akan memberikan pahala kepada Allah. Kalau saya ibaratkan sholat 27 saat ada nilai puasa, tapi kalau puasa Allah sendiri yang berikan. Maksudnya apa? Dimunculkan tidak langsung seperti masuk emir penuh dilimpahkan langsung pahala puasa. Agar saya ingatkan kepada adik-adik, bagi yang belum mengganti puasanya, agar cepat mengganti puasa wajib. Kalau dia belum menggantinya, lalu dia membawa bukan puasa masuk di bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan, maka dia akan dikenakan penalti plus fidyah 1 hari 1 mud utangnya, karena mundur daripada puasa pokok daripada Ramadan. Dikenakan apa? Maka saya ingatkan kembali lagi kepada diri, jangan sampai peluang seperti ini kita tidak jadikan untuk mengkodok puasa. Ketahuilah, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan tidak pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk puasa sering-seringnya di bulan Ramadan kecuali di bulan Syawal. Ini kita bulan Rajab cuti masuk ke bulan Syawal. Tidak pernah Rasul banyak puasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan apa? Syawal. Ini bulan Syawal sebentar lagi untuk puasa dari laki-laki yang mungkin sering batal dan puasa di kos-kosan dari lalu malah itu buka batal di masjid, bukan bolak malah itu jelas. Ini dan mau dibisiki sama kemana jelas dan mau dibisiki sama. Perhatikan adik-adik yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk kepada yang pertama, ahkam shaum, hukum-hukum daripada berpuasa. Hukum-hukum dari puasa dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan puasa wajib. Puasa wajib ada 5. Yang pertama yang kita kenal umum, puasa Ramadan. Terus puasa Ramadan. Kalau orang sudah balik akhirnya nggak puasa, ini bahaya. Kecuali mundur sakit atau musafir. Bahaya kalau puasa. Yang kedua, puasa wajib yang selanjutnya yang kedua, puasa nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah memindahkan hukum yang boleh atau hukum yang sunnah menjadi wajib, bukan yang wajib dijadikan wajib. Perhatikan. Apa itu nazar? Nazar adalah memindahkan hukum yang boleh menjadi wajib atau yang sunnah menjadi wajib, bukan yang wajib jadi wajib atau yang haram jadi wajib. Itu nazar. Saya kasih contoh supaya bisa paham. Contoh, ada orang bilang sama dirinya, kalau saya keterima di kuliahan ini,
saya nadar puasa 3 hari. Jelas, saya nadar puasa 3 hari. Pertanyaan saya kepada adik-adik, ini nadar, ini puasa. Puasa dia tiba-tiba 3 hari, tiba-tiba 3 hari mana? Boleh tak orang puasa 3 hari tiba-tiba? Boleh saja. Dia mau puasa 3 hari. Tapi karena nadar, maka yang boleh ini berubah menjadi wajib. Jelas? Atau ada orang mengatakan, saya kalau keterima di kuliah ini atau jurusan ini, saya nadar puasa Senin Kamis. Jelas? Pertanyaan saya ini nadar, ini puasa Senin Kamis ini, oke, sudah awal. Jelas? Begitu ada nadar, kita hukumnya menjadi wajib. Jelas atau tidak? Jelas. Karena ada yang boleh menjadi wajib, ada yang sunnah jadi wajib. Bukan yang wajib jadi wajib. Kalau saya keterima jurusan kedokteran, saya nadar puasa Ramadan. Mau puasa semua nadar Ramadan sudah wajib. Jelas? Biasa nadar seperti ini. Jelas? Karena nadar kan terhadap sesuatu yang wajib. Itu wajib biasa nadar seperti ini. Atau nadar yang berbentuk haram. Nadar janji. Nadar kapan dia jadi wajib harus keluar dari lisan tapi kau masih dihati. Nadar itu ya. Dan jelas, tapi kalau sudah dilapangkan itu baru sudah jadi wajib. Contoh yang nolong, dia bilang kepada temannya, nih kalau saya menang nih, nanti saya takdir kau, saya nadar ini. Agar saya nadar, saya jadi teman-teman minuman khamar. Kita ada kau. Bagaimana ini nadarnya yang haram? Terus, biasa nadar. Janji dan nadar yang bentuknya hukuman atau bermaksud kepada Allah biasa. Biasa. Jadi nadar itu bentuk yang boleh atau yang sunnah menjadi wajib, bukan yang wajib menjadi wajib, atau yang haram menjadi wajib tidak seperti. Jadi puasa nadar termasuk kategori puasa wajib. Jelas? Tapi jangan mempersulit diri kita dengan nadar. Bilang aja saya kalau nadar kalau keterima rezeki, saya nadar puasa 3 hari. Itu kalau udah 3 hari boleh dicicip. Jangan dia bilang saya harus puasa, saya nadar puasa 3 hari. Betul-betul. Hanya banyak kata betul-betul. Kalau kedua malasnya ulang lagi negeri pertama. Jangan ganti syarat. Jadi kita mempersulit diri. Kita apalagi dia bilang saya nadar puasa setahun berturut-turut. Nah ini berat lagi. Yang ketiga, puasa wajib adalah puasa qadha. Puasa apa? Qadha. Qadha itu apa? Bagi orang yang punya utang Ramadannya, bagi perempuan halangan atau sakit laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan sakit berpergian. Nah dalam beberapa waktu seperti ini, Ramadan kemarin 2023, jelas? Ini bentar lagi 2024, jelas? 2024, waktunya ini, jelas? Pada waktu tersebut dia belum membawa Ramadannya berapa utang saya punya utang 10 hari. Sekarang dia berapa? Saya ambil barusan, nanti saya ambil. Terus kalau keluar nih, bagaimana nih? Nah, saya dipotong sekarang. Mesti dipotong sekarang. Bolehnya orang membayarnya hanya beras saja. Terus, boleh pakai kerja saja. Gimana syarat? Orang yang hanya boleh membayar pakai beras saja cuma 2 kelompok model orang saja. Siapa? Al-Mautu, orang yang sudah meninggal, diumumkan nasib berjalan. Yang kedua, al-marid la yurja burkuhu, orang yang sakit sudah tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa. Yang kedua, kakek nenek dia bilang sama anak-anak, nenek kan bisa puasa, kalau nenek puasa jalan macam malaikat, jangan puasa kalau boleh begini. Terus, udah tak apa-apa, 3 bulan, nanti sebulan, gantikan 30 tak usah puasa, karena tidak mampu puasa. Gimana syariat? Tapi bagi orang yang masih kuat itu dikenakan puasa, dan kalau dia melanggar dalam aturan nanti dikenakan fidyah
puasa dari fikir. Tidak ada hanya fikir saja kecuali hanya Allah. Dan seperti itu.